Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi ikhwah semuanya. Di pagi yang dingin ini di Sokaraja, dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan, insya Allah kita akan membahas suatu permasalahan dalam ruqyah sekaligus mengadakan panduan online secara mingguan untuk gangguan, khususnya gangguan indigo ya. Untuk orang-orang yang bisa melihat jin atau merasakan hal-hal gaib yang tidak dirasakan oleh orang lain pada umumnya. Baik, pembahasan kita lumayan menarik karena belakangan ini banyak sekali muncul tayangan baik di televisi maupun di media sosial tentang kehebatan anak-anak yang dicap sebagai indigo. Saya tidak akan bahas apa indigo, silahkan bisa cari sendiri nanti di Google. Tapi intinya kita akan bahas bagaimana syariat Islam memandang tentang peristiwa indigo tersebut. Sebenarnya orang-orang indigo itu bukanlah orang-orang baru di zaman sekarang. Sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang indigo juga sudah ada. Anak-anak indigo juga sudah ada. Salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya tentang Ibnu Sayyad, seorang anak kecil yang dia amat sangat jago dan handal sekali untuk melakukan penerawangan dan melakukan ramalan. Ibnu Sayyad atau dalam riwayat lain dikatakan Ibnu Sa'id. Dia hidup semasa sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saking hebatnya si Ibnu Sayyad ini dalam meramal, ramalannya itu sangat tepat dan bahkan dia bisa membaca pikiran orang. Sampai-sampai saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuntuti Ibnu Sayyad ini. Hingga pernah beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibnu Sayyad untuk menguji dan mengetes kemampuannya. Ya. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji Ibnu Sayyad tentang apa yang dia lihat pada batinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kamu lihat pada apa yang aku pikirkan? Saat itu Allah menutup, menjadikan penghalang antara penglihatan Ibnu Sayyad dengan apa yang sedang terdetik, sedang difikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan atau memikirkan kata ad-dukhon dalam hatinya. Ad-dukhon artinya adalah asap atau kabut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi penglihatan Ibnu Sayyad sehingga saat diuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia hanya mengucapkan duh tanpa mampu meneruskan kata-kata tersebut karena dia hanya mengetahui awalan kata dari apa yang difikirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa menyebutkan secara lengkap dukhon, tidak. Tapi duh. Sampai saat itu Rasulullah SAW mengerti dan akhirnya bertanya, apakah kamu mengakui bahwasanya aku ini adalah Rasulullah SAW? Rasulullah. Ibnu Sayyad tidak mengakuinya. Yang kedua, saat itu Nabi SAW juga datang lagi. Ya, datang lagi untuk menguji Ibnu Sayyad. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya, "Mada taro?" Apa yang kamu lihat wahai Ibnu Sayyad?
Lalu Ibnu Sayyad ini menjawab, inni ara arsyan 'alal ma' haulahul hayyat. Wahai Muhammad, aku melihat singgasana megah yang terletak di atas air, di atas samudra, dan aku melihat singgasana tersebut dikelilingi oleh banyak sekali ular. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzaka arsyu iblis. Apa yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan itu sebagai sebuah keberkahan atau karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kendati Ibnu Sayyad saat itu adalah anak yang masih kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhsa, enyahlah engkau. Fa innaka lan taghdu qadrak. Karena sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa melampaui takdir yang telah Allah tetapkan untukmu. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi indigo, kemampuan-kemampuan khawariqul adah, kemampuan-kemampuan meramal, kemampuan melihat bangsa jin, kemampuan menggambar jin di kanvas atau di kertas, bisa meramal, bisa mengetahui tanggal lahir seseorang, bahkan seakan-akan bisa menasehati dan memberikan solusi, mengendus-endus permasalahan seseorang layaknya anjing pelacak. Itu semuanya musibah. Itu bukan kelebihan sama sekali, bukan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apalagi bukan keberkahan. Bukan yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musibah dan harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Jadi jangan bangga jika Anda yang sedang menyaksikan siaran ini mempunyai kemampuan semacam itu, atau anak-anak Anda yang ada di rumah, adik-adik Anda, keponakan Anda mempunyai kemampuan indigo yang tidak dimiliki kebanyakan orang pada umumnya, bisa melihat bangsa jin, bisa meramal, bisa menerawang barang yang hilang. Karena hakikatnya dia sedang diikuti dan dikuasai oleh pengaruh jin jahat. Apapun alasan jin yang mengikutinya, walaupun dia mengatakan sebagai pelindung, walaupun dia mengatakan sebagai jin muslim yang taat, dia tidak akan pernah mau merasuk ke dalam tubuh seseorang, dan dia tidak akan pernah menawarkan untuk menjadi khodam manusia. Ya, karena dia paham betul ya, tentang batasan interaksi antara manusia dengan bangsa jin. Dan bangsa jin sangat diharamkan untuk mengikuti, apalagi sampai merasuki manusia. Apakah hanya Nabi saja yang diberikan kelebihan? Tentang pengetahuan hal gaib, itu hanya para Nabi salawatullahi wassalamu alaihim. Ya, hanya para Nabi, para anbiya wal mursalin saja. Dan para wali Allah. Wali Allah ketika diberi kelebihan itu bukan dipertontonkan, apalagi dibuat reality show khusus untuk dipertontonkan karomahnya. Tidak. Beda antara karomah dengan mukjizat. Mukjizat itu wajib disampaikan dan ditampakkan ke seluruh manusia. Adapun karomah yang Allah berikan kepada para kekasihnya itu harus ditutupi sebisa mungkin supaya orang lain itu tidak mengetahuinya. Wali yang sejati adalah mereka yang tersembunyi dan kedudukannya diremehkan orang lain. Kalau dia pergi nggak ada yang kehilangan, kalau dia datang tidak ada yang menghargainya ya. Tetapi kalau doa, Masya Allah mustajab. Dan karomah-karomahnya selalu disembunyikan, bukan malah ditampilkan. Nah, kalau ada orang ngakunya wali kok menampilkan karomahnya, ya itu wali murid namanya, ya, bukan waliullah. Paham ya sampai di sini? Nah, untuk orang-orang yang bisa melihat jin, ada fatwa, bukan dari saya sendiri, tapi dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kan di Indonesia banyak pengikut madhab Syafi'i adalah pengikut mayoritasnya. Di Indonesia bahkan seluruh dunia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah menjelaskan dan amat sangat tegas.
Man za'ama annahu ra'al jinna. Barang siapa dia ngaku-ngaku bisa melihat jin, abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Maka kami akan tolak persaksiannya kecuali dia adalah seorang nabi atau seorang rasul. Maka tidak bisa kita kiaskan antara anak indigo dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Amat sangat lancang ya ikhwah. Ya. Amat sangat lancang kalau kita mengatakan Nabi Sulaiman aja bisa melihat jin, masa aku nggak boleh? Emang kita siapa dibanding Nabi Sulaiman? Apakah kita seorang nabi? Apakah kita seorang rasul? Apakah risalah Allah dan nubuatnya turun kepada kita? Kalau sampai mengakui iya, kafir berarti. Karena apa? Setelah Nabi SAW tidak akan pernah ada nabi setelahnya. Ya, setelah Rasulullah Muhammad SAW diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada nabi setelahnya. Makanya jangan pernah menyamakan kita dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena apa? Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya diabadikan dalam surat Shad ayat 35. Rabbighfir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah diriku dan berikanlah aku kekuasaan. Mulkan itu bukan hanya kerajaan, tetapi kekuasaan. Di antara kekuasaannya Nabi Sulaiman adalah apa? Ditundukkannya tentara-tentara dari kalangan manusia, jin, dan juga hewan. Dan itu tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang setelahnya. Ya. Sampai-sampai melihat jin dan beristikhdam itu juga tidak boleh. Kenapa? Nabi SAW ketika sholat Allahu Akbar, tiba-tiba Ifrit datang. Dia membawa obor dan hendak membakar wajah Nabi SAW. Lalu saat itu para sahabat yang lain yang sholat di belakang beliau melihat seakan-akan Nabi SAW sedang meraih sesuatu. Ketika selesai sholat dikatakan, apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah ketika sedang sholat? Karena kami belum pernah melihat engkau melakukan gerakan tersebut. Kata Nabi SAW, tadi Ifrit datang kepadaku dengan membawa bola api untuk diletakkan di wajahku. Maka aku menangkapnya dan mencekik lehernya sampai dinginnya lidahnya itu terasa di tanganku. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak ingat dengan doa saudaraku Sulaiman alaihi salam, niscaya Ifrit itu akan aku ikat di tiang masjid supaya bisa dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Apa doanya? Nabi SAW mengutip ayat 35 surat Shad, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Walaupun Nabi SAW amat sangat mampu, karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dan pemimpin seluruh Nabi dan Rasul, tapi Masya Allah ada beliau luar biasa dahsyat. Beliau tahu Nabi Sulaiman sudah berdoa seperti itu dan doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, maka beliau langsung lepas. Siapa kita? Siapa sih anak-anak indigo? Apakah dia seorang wali? Apa dia seorang rasul? Nangkap jin. Ada yang dimasukin ke dalam botol. Ada yang dia itu menerawang dan melihat jin sampai digambar-gambar jinnya. Oh, kamu yang ganggu jinnya ini yang ada di rahim, bentuknya seperti usus, seperti leak, kepalanya manusia, bawahannya jeroan. Itu sudah tidak benar sama sekali dalam akidah Islam. Saya sampaikan ini untuk orang-orang Islam. Adapun yang non-muslim terserah, silakan. Ya. Karena saya wajib menjaga akidah sesama umat, sesama saudara seiman saya, supaya tidak tergelincir dengan praktek-praktek penipuan setan yang saat ini sedang gencar-gencarnya. Ya. Indigo, kita kembali lagi ke laptop tentang anak-anak indigo. Ya. Indigo itu ada banyak macamnya. Ada banyak macamnya. Pertama, dia mempunyai kelebihan khawarik untuk bisa melihat hal-hal yang gaib.
Hal-hal yang gaib tadi sudah kita bahas. Kata Imam Syafi'i, siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat barang gaib, bangsa jin, kemudian apa? Dia ngaku-ngaku, maka kami akan tolak persaksiannya kecuali dia seorang nabi atau seorang rasul. Dalam perkataan kesempatan lain, Imam Syafi'i amat sangat tegas. Siapa yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, ya, ruddat syahadatuhu, maka kita tolak semua persaksiannya. Wa uzira, dan dia harus dihukum limukhalafatihi Qur'an, karena dia apa? Telah menyelisihi Al-Quran. Kita selaku umat muslim jangan sampai percaya sama orang-orang yang katanya bisa melihat jin, apalagi sampai bisa gambar-gambar. Ini kamu jinnya gambarnya seperti ini, di rumahmu itu gambarnya seperti ini, dipakai kanvas, matanya ditutup, terus dilukis-lukis, ada gondoruo, ada kuntilanak atau tetek bengeknya, ya. Itu jangan percaya, karena dia telah menyelisihi Quran. Di zaman Imam Syafi'i, orang-orang seperti itu akan ditangkap dan dihukum, dicambuk. Menyelisihi Quran, emang ayat mana yang mengatakan bahwasanya melihat jin itu dosa? Bukan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwasanya jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia ketika mereka dalam bentuk yang tak kasat mata. Beda ketika mereka sudah bertasyakul, sudah malih rupa. Antara wujud yang khafif, padat seperti halnya tubuh manusia, dan tubuh yang khafif, yang dia itu lembut seperti halnya angin. Ini pembahasannya lumayan agak panjang, ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini saja, ya. Nah, yang dimaksud adalah dia mengaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud yang tak kasat mata. Ini masalahnya yang dia dihukum. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 di juz 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kabilahnya dari bangsa jin, dia melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang ngaku bisa lihat jin, dia telah menyelisihi Al-Quran. Kedua, indigo dalam kekuatan, ya. Dia mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang dahsyat. Jadi ada 5 indera yang biasanya diikuti oleh jin. Indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba. Kekuatan diantaranya. Maka nanti orang anak-anak indigo, walaupun dia terlihat hebat di mata orang banyak, tetapi ingat, dalam lubuk hati terdalamnya akan muncul rasa ketidaknyamanan. Ada anak indigo di sini yang sedang menyimak? Cobalah jujur sama diri sendiri, nyaman atau tidak? Lagi di kamar mandi, sedang kebelet, tiba-tiba ada yang muncul dari dalam WC. Wah, kaget. Orang normal, orang yang Allah kasih hijab dan dia terjaga hijabnya untuk tidak bisa melihat hal gaib, dia sebagaimana fitrah manusia, aman-aman saja. Dia mau ke kamar mandi, dia mau jalan di tengah malam atau tempat angker sekalipun, tidak bisa lihat apa-apa. Tapi anak indigo, Masya Allah, pekanya luar biasa. Dia mempunyai kekuatan yang dahsyat. Sampai-sampai dia kadang tersiksa, anak-anak indigo, karena banyak yang curhat sama saya masalah-masalah seperti itu. Baru buka pintu, bukanya biasa, cekrek. Tapi tiba-tiba pintunya, gagang pintunya lepas, cekrek, lepas. Pokoknya segala benda yang dia pegang sering rusaknya. Karena apa? Karena kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kekuatan yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Ya. Dan ini sama persis anak-anak indigo. Walaupun dia secara fisik kelihatan normal, tapi nanti sifat-sifat dan karakter jin, sifat-sifat dan tabiat asli bangsa jin itu akan menurun kepadanya.
terwarisi baik dalam sikap serta sifatnya dan juga di kesehariannya. Di antara sifat jin ifrit yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah mempunyai kemampuan memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Dia mempunyai kekuatan yang besar. Qala dalam surat An-Naml, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Ya. Dan berkatalah ifrit kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai rajaku Sulaiman, sesungguhnya aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis ya, dari Yaman, dari negeri Sabak sampai ke Palestina sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Dan sesungguhnya aku ini adalah makhluk yang bisa dipercaya. Aku adalah makhluk yang kuat dan bisa dipercaya untuk memindahkan singgasana tersebut. Walaupun akhirnya tidak jadi karena keutamaan orang yang alim, tapi tetap dia mempunyai tabiat yang kuat untuk memindahkan barang yang besar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang amat sangat besar. Dengan waktu yang amat sangat singkat, mohon maaf. Terkadang anak-anak indigo yang dia itu mempunyai diganggu ya dari segi fisiknya, dia mampu berlari sekian puluh kilometer tanpa henti, tanpa latihan apapun ya. Dia mampu menyeberangi misalnya Samudra Pasifik misalnya tanpa latihan. Sudah. Itu sudah dirasuki oleh jin yang memang mempunyai daya kekuatan yang besar dibanding jin lainnya. Ya. Terus siksanya apa? Dia megang temennya, tiba-tiba temennya terjatuh. Walaupun hanya tepok saja, temennya jatuh, terjungkir. Jadi dia akan merasa tidak nyaman karena akan dijauhi banyak orang, dibully banyak orang, apa-apa yang dipegang akan rusak. Ya itulah. Ya. Tidak ada untungnya. Yang ketiga, dia mempunyai dari segi pemikiran, anak kecil tapi mampu menulis buku filsafat. Misal, anak kecil tapi nasihatnya Masya Allah luar biasa bijak, bahkan mengalahkan bijaknya orang yang sudah tua. Itu biasanya yang ngerasuk ya jin-jin tua juga, kakek-kakek, nenek-nenek ya. Dan nantinya efek sampingnya dia akan dibuat cepat lelah. Masih kecil tapi penyakitan. Masih ketika dia sedang beranjak remaja, mudah capek, tidak energik sebagaimana anak-anak remaja pada umumnya ya. Dan tidak bisa menghormati orang tua. Anak-anak indigo emosinya kadang labil dan tidak mau menghargai orang tua. Karena apa? Dia merasa dirinya itu lebih tua daripada orang tua yang ada di hadapannya. Ibaratnya kamu baru anak kemarin sore, sedangkan umurku sudah ribuan tahun. Ngapain saya hormati kamu? Kita banyak sekali temukan, khususnya waktu saya masih di pondok dulu, anak-anak yang nggak bisa menghormati ustadz, tidak mau nurut sama OPPM, tidak mau nurut sama mudabbirnya. Kita panggil, kita rukyah, betul jinnya jin tua. Jinnya jin tua seperti kakek-kakek, seperti nenek-nenek. Ya, itulah. Jadi harus dibuang kemampuan-kemampuan seperti itu. Di antara kemampuan mereka yang lain adalah apa? Kemampuan pendengaran yang lebih tajam, seakan-akan lebih unggul daripada orang-orang pada umumnya. Ada enggak di sini yang sedang menyimak yang dia memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa pada umumnya? Ada ya? Pendengaran.